Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek teknologi kami yang berjudul optimalisasi pengendalian aktiva tetap untuk meningkatkan efektivitas manajemen aset menggunakan metode strike line dan fuzzy electre. Tim peneliti kami yaitu Sunianti dan Nasarudin. Latar belakang daripada penelitian kami atau alasan kami mengambil tema ini yaitu aset merupakan sarana operasional kampus. Banyaknya aset yang dikelola sehingga sering terjadi inkonsistensi dalam menentukan alokasi biaya aset karena belum terintegrasi dengan database. Akibatnya sering terjadi biaya perawatan yang tinggi karena usia produktif aset telah habis ataupun telah menurun. Tujuan penelitian kami yaitu mengembangkan sebuah sistem yang mampu mengoptimalkan pengendalian aktiva tetap agar dapat meningkatkan efektivitas penghitungan dan penghapusan aset. Berikut adalah tampilan utama dari proyek yang kami tawarkan, yaitu di sini ada menu admin dan loginnya juga admin. Kemudian untuk masuk ke aksesnya itu tinggal tekan login, maka akan masuk pada menu. Berikut pada menu dashboard ini muncul tampilan daftar aset secara keseluruhan dan aset yang masa usia produktifnya kurang dari 1 tahun. Di sini ada terdapat 5 aset. Di sini dan juga di sisi kanan itu ada aset yang sudah dihapus. Untuk melakukan penambahan atau perubahan aset, maka ada pada menu file data aset. Di sini adalah daftar aset yang dikelola. Dari data aset itu, hal yang paling diperhatikan pada penelitian ini yaitu umur ekonomis aset dan tingkat kerusakan aset. Untuk umur ekonomis aset yang fokusnya itu pada penghitungan masa usia produktif atau biaya penyusutan aset menggunakan metode strike line. Sementara ID kerusakan aset ini adalah yang menjadi penentu pada penghitungan rekomendasi penghapusan aset, di mana yang kode N ini merupakan aset tidak dikelola, artinya aset yang masih dalam kondisi normal. Dalam catatan bahwa aset dalam kondisi normal walaupun usia produktifnya sudah habis, tapi kalau masih kondisinya normal belum habis, maka tetap masih digunakan, belum dilakukan rekomendasi kecuali ada sudah catatan kerusakan baik rusak ringan maupun sampai di rusak berat. Kemudian di sini ada data ruangan, data-data ruangan setiap aset, kemudian data pengkategorian aset. Pada menu setup yaitu menentukan bobot kriteria dari aset. Berikut adalah bobot kriteria dari aset. Yang ini linear dengan rekomendasi penghapusan aset, di mana kriteria yang menjadi pokok perhitungan yaitu kriteria lama, sisa biaya aset, dan kondisi aset. Di mana kondisi aset merupakan bobot yang tertinggi yaitu sangat penting. Di sini juga pada menu ini sudah diatur. Kemudian sebenarnya kalau mau dilakukan perubahan bisa dilakukan untuk menekan edit untuk melakukan perubahan tingkat atau bobot kepentingan. Kemudian ada bobot tingkat kerusakan aset. Di sini pada bobot tingkat kerusakan aset, di sini ada bobot yang paling penting yaitu pada setiap aset maka akan dihitung tingkat kerusakannya. Jadi pada aset yang memiliki tingkat kerusakan parah atau berat, maka dia akan
mendapatkan nilai bobot 65. Sementara yang paling rendah yaitu mendapat bobot 35. Jadi dari bobot ini akan menjadikan standar untuk penghitungan aset. Kemudian untuk mengatur kondisi aset dapat diatur di sini, yaitu kondisi apakah aset itu dalam kondisi baik ataupun dalam keadaan kondisi rusak. Nah, untuk metode yang ditawarkan yaitu masuk pada metode monitoring, di mana penghitungan langkah awal yaitu dilakukan penghitungan umur ekonomis aset. Nah, dari umur ekonomis aset itu maka terlihat di sini pada setiap item itu ada biaya penyusutan. Di sini ditampilkan biaya penyusutan per hari, per bulan, per tahun, dan akumulasi penyusutan. Nah, dan yang terakhir itu adalah nilai buku aset, di mana nilai buku aset itu adalah total dari aset dikurangi akumulasi penyusutan aset. Nah, kemudian untuk menghitung rekomendasi penghapusan aset, maka dibuka pada menu normalisasi data aset. Nah, di sini terdapat 5 item aset, yaitu jenis kerusakan 65, ada 2 item, dan kerusakan sedang yaitu 45, itu ada 1 item. Nah, kemudian setelah itu, setelah dilakukan normalisasi, maka dihitung nilai concordance dan discordance-nya. Nah, di sini terdapat nilai concordance dan discordance-nya. Nah, dari nilai concordance dan discordance, maka akan didapatkan keputusan akhir pada sistem pendukung keputusan menggunakan fuzzy electre. Nah, di sini terlihat pada kode 12 pada komputer Lenovo terdapat merupakan rekomendasi tertinggi untuk dihapus. Dan pada nomor 5 yaitu kursi Futura, rekomendasi untuk masih untuk dihapus, ya. Oke, demikianlah presentasi dari teknologi proyek kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.